Saat ini kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu bagian ketiga dari agenda perkuliahan ini, yaitu penjelasan mengenai beberapa prosedur pengembangan pembelajaran. Nah, kita akan membahas prosedur ideal ya. Sekali lagi, di sini prosedur ideal dalam mengembangkan model pembelajaran dari Dick and Carey dan pendekatan Eddy, dan juga nanti ada penambahan ya, penambahan dari saya. Untuk yang pertama, kita mengetahui prosedur desain instruksional dari Dick and Carey di tahun 2015. Nah, berikut tahapan-tahapannya. Jika dihitung, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahap ya. Jadi langkah awal dalam melakukan desain instruksional adalah dengan melakukan analisis kebutuhan. Bagaimana kebutuhan peserta didik dan menganalisis instruksional yang ada, menganalisis pembelajaran yang ada ya. Selanjutnya, pengembangan dilakukan untuk instrumen penilaian, strategi pembelajaran, dan materi pembelajaran. Setelah itu, dilakukan evaluasi dan revisi secara formatif yang pada akhirnya desain sudah direvisi, itu dilakukan evaluasi secara sumatif ya di akhir. Sehingga di dalam model Dick and Carey itu kita perlu dengan jelas merumuskan tujuan instruksionalnya seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa dalam suatu model pembelajaran itu harus jelas desain instruksionalnya. Ya, tujuan pembelajarannya itu apa? Fokus pembelajaran itu untuk apa? Sehingga nanti akan mempengaruhi keseluruhan strategi, materi, dan aktivitas belajar peserta didik ya. Ini yang disampaikan oleh Dick and Carey. Silakan Anda pelajari lebih jauh lagi tahap per tahap ya. Lalu yang selanjutnya adalah AD ya, Analyze, Design, Development, Implement, and Evaluate. Nah, jadi di sini ada 5 tahap ya. 5 tahap, kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, jadi ada skema yang lingkar ya di dalam proses AD ini. Yang pertama ada Analyze ya. Setelah melakukan analyze itu dengan menganalisis need assessment, tentu saja itu akan mengevaluate. Nah, jadi setiap langkah EDI ini akan melakukan proses evaluate. Terlihat sederhana ya, sangat terlihat sederhana, hanya 5 langkah. Akan tetapi di dalam langkah-langkah tersebut ada tahapan-tahapan yang lain. Nah, ini adalah gambar yang sederhananya. Kita lihat ini adalah tahapan-tahapan di balik langkah yang sederhana itu. Di next selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di situ dapat kita lihat ada analyze ya. Di tahap pertama itu kita harus tetap melakukan perumusan instructional goals, tujuannya, lalu target audience, bagaimana karakteristiknya dari peserta didik, kalau peserta didik, lalu kita menentukan required resource-nya ya. Jadi kita menganalisis required resource-nya, bagaimana materinya, bagaimana teknologinya, bagaimana fasilitas yang menunjangnya ya, dan potensi-potensi dalam metode-metode pembelajarannya. Lalu di tahap kedua ya, kita lihat di situ ada learning objective, ada instructional strategies, ada testing strategies. Jadi kita mendesain minimal 3 itu. Learning objective adalah mendefinisikan spesifik tujuan pembelajaran yang terukur yang dapat
berupa tindakan untuk memenuhi instructional goals dari learners, dari peserta didik. Lalu bagaimana cara mencapainya? Nah, cara mencapainya ini melalui instructional strategies. Jadi establish clear link gitu ya. Jadi membentuk sebuah jembatan yang jelas antara tujuan pembelajaran dengan konten, dengan materi ya, dengan aktivitas pembelajaran yang logis sehingga membentuk sebuah pengetahuan peserta didik dan keterampilannya yang sesuai dengan learning objective. Lalu yang ketiga adalah testing strategies. Kita juga perlu mendesain bagaimana pengukuran itu dilakukan. Jadi proses pengukuran itu perlu dilakukan. Lalu yang ketiga ada develop. Develop itu terdiri dari pengembangan learning resources ya, lalu memvalidasi. Jadi bagaimana sumber daya yang kita buat ya, baik itu materi, bahan ajar, media, itu divalidasi melalui proses DEX evaluation. Jadi melalui proses validasi oleh expert. Nah, lalu dilakukanlah yang namanya a pilot test. Pilot test itu dilakukan percobaan secara sederhana gitu ya, dengan sampel yang kecil. Nah, lalu kita implement. Di dalam implement ini kita lebih menekankan kepada implementasi yang dilakukan secara lebih menyeluruh ya, lebih menyeluruh. Jadi kita melakukan participant engagement gitu ya. Kita bisa baca di sana. Jadi setelah melakukan revisi dari proses development, kita melakukan proses implementasi yang pada akhirnya nanti akan dilakukanlah sebuah proses evaluasi. Nah, proses evaluasi di sini bisa dapat menggunakan formative evaluation ya, summative evaluation. Nah, jadi di sini ada level 1, ada persepsinya itu merupakan sebuah pengukuran kederajatan peserta didik dalam kepuasan proses pembelajarannya. Lalu level keduanya learning, mengukur bagaimana pengetahuan dan keterampilan peserta didik, dan juga kita mengukur bagaimana performance mereka di dalam sebuah proses pembelajaran yang kita desain. Nah, jika melihat hal ini adalah bentuk ideal yang menurut saya cukup berat jika dilaksanakan ya, sehingga biasanya ini para ilmuwan dan waktunya juga ini tidak mungkin dalam waktu singkat ya, bisa minimal itu 1,5 sampai 3 tahun itu dilakukan ya. Baik, selanjutnya ini adalah paduan EDI dan Dick and Carey yang pernah saya lakukan di tahun 2017 dan 2018 ya. Ini metode yang digunakan oleh saya dalam menyusun disertasi. Nah, kita lebih mudahkan pemahamannya. Jadi kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap penilaian kebutuhan ya, yang disebut need assessment tadi. Lalu tahap 2 pengembangan model, karena yang saya kembangkan adalah model pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tahap validasi model. Di dalam penilaian kebutuhan saya melakukan beberapa tahapan, yaitu studi literatur, melakukan need assessment dengan fokusnya adalah terhadap kondisi faktual kemampuan berpikir dalam pembelajaran IPS ya.
lalu bagaimana keterampilan berpikir dalam pembelajaran IPS, lalu kelengkapan sarana prasarana teknologi dan penunjang pembelajaran IPS ya untuk melihat tujuan yang diharapkan. Nah, dari need assessment itu kita lihat apakah ada keterkaitan antara sarana dan prasarana penunjang aktivitas pembelajaran IPS dengan achievement yang diukur dalam proses need assessment tadi. Lalu yang kedua, di tahap kedua itu pengembangan model. Disitulah EDI saya masukkan ya. Jadi saya memisahkan antara need assessment dengan proses EDI itu yang seperti itu kalian sudah tahu di slide sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah tahap validasi model. Sebelum itu saya melakukan focus group discussion. Jadi setelah melakukan implementasi dengan beberapa guru di sekolah, saya melakukan VD juga didampingi dengan promotor dan ahli, lalu menghasilkan sebuah draft model yang siap divalidasi, diuji efektivitasnya dengan melakukan penelitian eksperimen dengan jenis non-equivalent pretest post-test control group design ya. Nah, ini proses waktunya juga cukup panjang. Saya melakukan penelitian ini kurang lebih 2 tahun. Baik. Nah, ini adalah prosedur pengembangan pembelajaran yang saya rasa cukup untuk mahasiswa S1. Kita tidak bicara ideal, tapi kita berbicara proses belajar dari kalian ya. Kalau dalam tugas yang nanti saya harapkan, kalian hanya cukup di proses desain saja ya, di proses desain, lalu kita lihat bersama-sama untuk dilakukan penyempurnaan. Itu saya rasa sudah cukup. Nah, kita lihat jika kalian tertarik melakukan sebuah proses pengembangan, baik itu bahan ajar, media pembelajaran, ataupun produk pendidikan lainnya, kita bisa membuat sebuah penyederhanaan ya. Yang pertama ada tahap 1 NA, artinya need assessment, tahap 2 design, tahap 3 develop, dan tahap 4 implement ya. Nah, ini yang dilakukannya. Yang pertama adalah need assessment, melakukan analisis terhadap kebutuhan, tujuan yang ingin dicapai, kesulitan belajar baik peserta didik yang bersumber dari guru dan juga peserta didiknya. Nah, cukup melakukan penelitian kecil ya di 1-2 kelas secara kuantitatif atau bisa juga kualitatif. Jadi tidak perlu secara major ya. Cukup dengan penelitian ringan, bisa melalui wawancara atau juga penyebaran angket ke beberapa peserta didik dan guru. Lalu kita melakukan desain. Kita melakukan perancangan pembelajaran model bahan ajar media yang secara teoritis mampu menutupi kebutuhan yang sesuai dengan hasil need assessment tadi. Setelah desain itu kita buat, ya, dalam model pembelajaran itu kan ada unsur-unsurnya, nah itu semua harus dipenuhi, maka kita masuk ke tahap ketiga yaitu develop, melakukan pengembangan dengan validasi ahli sehingga berdampak terhadap pengembangan dari draft awal. Jadi nanti kalian cukuplah sampai di proses desain lalu di develop oleh salah satu seorang dosen ya untuk dijadikan sebagai rancangan model pembelajaran yang inovatif. Nah, kalau untuk skripsi bisa saja dilakukan implementasi, yaitu melakukan uji coba perancangan pembelajaran model bahan ajar ya, media pembelajaran yang telah dikembangkan. Bisa menggunakan eksperimen semu atau pra-eksperimen ya, cukup di satu kelas misalnya, atau kita bisa menggunakan PTK. Mungkin itu sebuah penyederhanaan dari prosedur pengembangan. Semoga kalian menjadi semangat ya
untuk menjadi seorang peneliti pengembang yang inovatif dalam pembelajaran IPS. Saya harapkan demikian karena memang sebagai guru IPS kita tidak hanya bertugas untuk melakukan proses pembelajaran, tapi kita bertugas untuk mengembangkan sebuah proses pembelajaran melalui inovasi-inovasi pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesediaannya menonton video ini hingga tuntas. Saya harapkan kalian menontonnya hingga tuntas, dan saya harapkan juga masukan dan saran melalui kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.